Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth Tamayanti, saya dari Prodi Studi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek agama Oriental dan larangan batasan rasisme terhadap Islam atau dalam agama Islam. Yang pertama, praktek agama Oriental. Orientalisme dimaknai sebagai satu cara atau metode yang digunakan untuk memahami dunia timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia barat, atau dapat pula dipahami sebagai suatu gaya berpikir yang dipakai berlandaskan pada perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara timur dan barat. Agama Yahudi merupakan agama yang dikenal sebagai salah satu agama monoteisme mutlak atau tauhid. Ajaran tauhid meletakkan dasar kepercayaan Tuhan Esa pada tempat pertama. Jika dituntut dari sejarahnya, agama ini merupakan kelanjutan dari agama tauhid yang dirintis oleh Ibrahim atau Abraham. Jenis-jenis peribadatan umat Yahudi hampir sama dengan agama Islam, dalam artian mereka juga mengenal sembahyang, kurban, puasa, hitan, dan sebagainya. Contoh munasabah ayat dalam praktek agama Oriental, salah satunya ialah sembahyang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 menerangkan yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Surat An-Nisa ayat 103 juga menegaskan yang artinya, "Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Adapun dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Penafsiran ayat waktu dalam sholat tidak didasarkan pada jam, akan tetapi berdasarkan waktu-waktu tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Hal ini dikarenakan daerah waktunya tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ada kala suatu daerah tertentu sudah malam, tetapi ada pula yang masih siang. Dengan kondisi seperti ini sehingga tidak mungkin bila waktu penentunya adalah jam. Korelasi ayat dan tema dalam sebuah ibadah atau cara seseorang menyembah kepada Tuhannya selalu didasarkan oleh sebuah dalil. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau ibadah yang dilakukan semuanya berdasarkan dalil yang jelas, sesuai apa yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi seseorang tidak tersesat dalam melakukan sebuah ibadah ataupun tidak ragu-ragu untuk menjalaninya, dikarenakan sudah ada tuntunan atau perintah dalam larangan yang jelas mengenai ibadah. Pada agama lain atau selain Islam juga terdapat sumber-sumber yang jelas, entah dari kitabnya atau ajaran para leluhurnya yang sudah melakukan berbagai riset dan pendalaman terhadap agamanya masing-masing. Pembahasan yang kedua ialah batasan larangan rasisme dalam Islam. Rasisme adalah sebuah sistem kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada suatu kelompok atau ras manusia dapat menentukan pencapaian budaya dan individu, atau hemat saya menjadikan suatu ras paling superior dibanding yang lain. Keberadaan rasisme sendiri disebabkan oleh ego ras tertentu. Biasanya ras yang dominasi dari segi jumlah populasi, faktor ini menyebabkan ras tersebut merasa lebih unggul dari ras lainnya dan merasa berhak mengatur ras yang minoritas. Sikap diskriminatif rasialis ini sebenarnya sudah muncul sejak pertama kali manusia diciptakan, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Seiring pada masa awal pemunculan Islam pun sering sekali
rasisme atau diskriminasi di dalam Al-Quran tidak ada yang spesifik menjelaskan tentang rasisme. Tetapi ada salah satu ayat yang mungkin dirasa dapat mewakili maksud makna dari rasisme. Ditinjau berdasarkan asbabun nuzul. Salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini telah menjelaskan bahwa manusia diciptakannya bermacam-macam, bangsa dan suku, supaya saling mengenal dan saling menolong dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak ada kemuliaan seseorang di sisi Allah kecuali dengan ketakwaannya. Ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya mendorong orang untuk saling mengenal antar ras dan antar bangsa, yang secara implisit menolak perilaku rasisme. Tidak ada batas warna kulit dalam Islam. Penafsiran surat Al-Hujurat ayat 13 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilail Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Harapannya agar ringkas dan mudah dipahami. Ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Keberagaman adalah sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Keberagaman itu bukanlah untuk berpecah belah dan saling memusuhi, tetapi untuk mengenal. Dengan pengenalan yang baik akan terjadi kedekatan atau terjalin kedekatan, kerjasama, dan saling memberikan bermanfaatan. Seluruh manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya, khususnya terkait keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.